Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab dengan segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Syeba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan demikian, kita tidak perlu membunyikan terompet setiap kali kita melakukan suatu perbuatan baik atau melakukan hal yang baik kepada seseorang. Sekali lagi, kita tidak perlu membunyikan terompet setiap kali kita melakukan satu perbuatan baik dalam kehidupan kita. Karena kita tidak hendak mencari pengakuan orang lain atas diri kita. Kita tidak mau mencari bagaimana orang menganggap dan melihat kita, mengakui kita sebagai seseorang. Orang yang baik, penderma, orang yang suka menolong, bukan. Atau dengan kata lain, kita tidak perlu sibuk menjelaskan kepada orang tentang apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat, karena hasil perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kelihatan atau akan tampak tanpa harus sibuk menjelas-jelaskannya kepada orang lain. Itu sebabnya kita kenal istilah tong kosong yang nyaring bunyinya. Orang yang biasanya tidak melakukan apa-apa, yang sering lebih besar suaranya. Ngomong ke sana kemari, padahal tidak melakukan apa-apa. Nah, dan yang paling penting adalah kita ingat, semua perbuatan baik yang kita lakukan merupakan ekspresi dan percaya serta taat kita kepada Kristus. Itu bentuk dari ekspresi rasa percaya kita, taat kita, dan percaya kita kepada Kristus. Dan bukan satu program untuk mencitrakan atau untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa baiknya diri kita, bukan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bukan dalam rangka itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, itu bukan mau memperdengarkan ke orang lain kalau aku ini berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu sendirinya tanpa diberitahukan pun, orang akan bisa melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Jadi tanpa sibuk pun, tanpa harus membunyikan terompet pun, kebenaran itu, kebaikan itu pasti juga akan terlihat. Demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan dalam ibadah pertangyangan WEK ini. Diberitahukan bahwa datangnya seorang raja, ratu dari negeri Syeba, ketika dia mendengar kabar tentang Salomo. Salomo seperti yang kita kenal adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya.
Dan bahkan Tuhan berfirman, tidak ada raja yang sebelum dan sesudah engkau yang bisa menyamai kebijaksanaan Salomo ini. Jadi Ratu Negeri Syeba itu mendengar kabar tentang Raja Salomo ini. Lalu mereka datang ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Mau menyaksikan dan melihat sebenarnya sehebat apa sih sebenarnya Salomo itu dan bagaimana kerajaan yang dipimpin oleh dia. Maka Ratu Negeri Syeba ini datang dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan begitu juga dengan batu permata yang sangat mahal-mahal. Jadi dia datang dengan pasukan pengiring yang begitu besar, membawa beberapa atau membawa banyak emas, permata yang sangat mahal-mahal. Sebab kita tahu bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Ratu dari Negeri Syeba ini adalah kerajaan yang besar. Kerajaan yang sejahtera, yang menguasai semenanjung Arabia ketika itu sampai ke daerah Afrika. Jadi kerajaan ini menguasai perdagangan Tanjung Adem sampai dengan Laut Merah. Jadi kerajaan ini kaya dan dia yang memimpin. Tapi mendengar ada seorang raja di Yerusalem yang dengan hikmatnya mendengar ada seorang pemimpin di Israel, di Yerusalem, mendengar kabar tentang Salomo itu, dia pengen tahu siapa sebenarnya Salomo itu. Apakah dia lebih hebat dari Ratu dari Syeba itu atau bagaimana? Itu sebabnya ketika dia datang berjumpa dengan Salomo, dia membawa begitu banyak harta milik kekayaannya dengan pasukan-pasukan pengiring untuk memastikan kalau memang dia sedang menguasai satu negeri yang begitu sangat besar, sejahtera, dan kaya. Lalu dengan semua itu dia datang berjumpa dengan Salomo. Kalau bicara soal wilayah, lebih luaslah wilayah yang dikuasai oleh Ratu dari Negeri Syeba ini ketimbang dengan Israel. Itu sebabnya dia hendak tahu siapa sebenarnya Salomo itu. Dan dia sudah pernah mendengar, tapi dalam hatinya dia pengen bertemu, berjumpa dengan Salomo itu. Nah, oleh karena itu bagaimanakah kemudian perjumpaan pertama mereka? Ternyata perjumpaan pertama mereka dengan Salomo itu memberikan kesan yang indah dan kesan yang luar biasa yang begitu sangat mencengangkan Ratu dari Negeri Syeba ini. Dan setelah sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah semua yang ada dalam hatinya dengan Salomo. Dia mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan, dia memberikan teka-teki dan lain sebagainya, dan Salomo menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang disampaikan oleh Ratu itu secara jelas dan benar, dan tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawab oleh Salomo untuk Ratu itu. Jadi apa yang ditanya, dijawab. Sebab Salomo itu mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau teka-teki apapun yang disampaikan oleh Ratu dari Negeri Syeba itu. Tidak ada yang tersembunyi. Semua dijawab dengan berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Maka ketika dia menjawab semua itu berdasarkan hikmat dari Tuhan, apa yang terjadi? Salomo itu menunjukkan kekayaan hikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya kepada Ratu dari Negeri Syeba itu. Sekali lagi Salomo menunjukkan kekayaan hikmat Tuhan yang ada dalam dirinya, yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ratu dari Negeri Syeba itu. Maka bagaimana kemudian reaksi dari Ratu ini? Yang pertama, Ratu ini tercengang. Apa yang membuat dia tercengang? Ratu dari Negeri Syeba ini melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk para pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, cara berpakaian mereka, juru-juru minumnya dan cara berpakaian mereka, korban bakaran yang biasa dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Artinya semua yang ada dalam istana kerajaan itu
Apa yang diaturkan oleh Salomo menurut hikmat Tuhan itu semua diatur dengan baik, dengan tertib, dengan rapi, dan tidak asal ada. Dia mengandalkan hikmat Tuhan untuk melakukan semua itu sehingga tertata, tersusun dengan baik, bahkan dengan rumah yang didirikannya, makanan-makanan yang ada di mejanya, cara duduk para pegawai-pegawainya tidak ada yang sembarangan, teratur semua, rapi begitu. Cara pelayan-pelayannya melayani pun, dan cara berpakaiannya pun gak sembrono. Tetapi semua dalam hal yang baik, juru-juru minumnya juga, cara berpakaiannya juga. Dan begitu juga dengan cara mereka menyampaikan korban persembahan di dalam rumah Tuhan. Semua tertata, rapi, bagus, indah, dan sangat baik tampaknya dan kelihatannya. Semua itu berjalan dengan baik. Artinya semua diatur oleh Salomo. Dia membuat semua teratur, tertib atas hikmat yang diperolehnya dari Tuhan. Jadi apa yang didapatnya dari Tuhan kembali dilakukannya, diaplikasikannya, dihidupinya, dan diperbuatnya dengan baik untuk memimpin kerajaan yang disampaikan kepada Salomo itu, yaitu memimpin bangsa Israel. Jadi bukan seperti penyambutan orang-orang penting di zaman ini, yang kadang-kadang kelihatannya ada kesan kalau ada misalnya pembesar atau petinggi-petinggi negara, pejabat negara hendak mengunjungi satu daerah, ada kesan kayak dibuat-buat gitu. Tiba-tiba pelicinan jalan. Semua dibabat, semua dibersihkan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa selama ini. Ditempel, ditambal ditambal jalan-jalan sana sini. Diperbaiki ini dan itu, sibuk mengurusi ini dan itu, semua jalan disterilkan dan sebagainya. Salomo tidak demikian. Memang pada dasarnya apa yang telah diaturkan dan ditetapkannya sudah baik. Bukan karena ratu dari negeri Sheba itu datang kemudian dia memperbaiki bagaimana sistem cara dia bekerja di tengah-tengah kerajaan atau di tengah-tengah bangsa Israel itu, bukan. Jadi sebenarnya dia bukan mau meminta bagaimana pandangan orang terhadap dirinya. Tapi dia sudah jauh melakukannya, dia sudah mengandalkan hikmat itu untuk menambahkan wibawa Salomo. Jadi hikmat itu semua yang dipakainya untuk menambahkan wibawanya. Jadi hikmat demikian yang tidak akan pernah bisa dicari di dunia ini. Walau banyak orang yang bisa mencari pengetahuan. Tapi tidak dengan hikmat. Maka hikmat itulah yang mengajarkan Raja Salomo untuk bisa melakukan segala tanggung jawabnya dengan baik. Maka Ratu Syeba tercengang betul melihat hikmat yang ada pada Salomo itu. Tidak ada satupun pertanyaan Ratu Syeba itu yang tidak dijawabnya. Dilihatnya ketertiban dan keteraturan, semuanya dibuatnya, cara duduknya, makannya, berpakaiannya, dan sebagainya. Maka kita katakan bahwa hikmat Salomo itu makin tampak ketimbang dari berbagai hal. Nanti kita lihat selanjutnya ketika dia menimbang perkara, ada dua perempuan yang sedang memiliki masalah tentang anak mereka, tentang bagaimana dia membuka jalur perdagangan di antara Efrat dengan Filistin sampai kepada Mesir, lalu bagaimana dia menguasai daerah yang di seberang dari Efrat itu, dan melalui itu, kalau Daud ayahnya itu, bapaknya itu bisa memenangkan bangsa Israel melalui pedang, Salomo bisa melakukannya dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Maka satu pelajaran penting yang bisa kita lihat dari sini adalah bagaimana juga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di tengah keluarga, di gereja, semua ditata dengan rapi, dengan indah, dengan mantap, pelayanan yang lebih baik, yang tertib, yang betul-betul nyaman. Bagaimana orang bisa nyaman datang beribadah, senang, begitu ya. Bagaimana ibadah, musik, song leader, para pakaian-pakaian pelayan, penatua-penatua gereja, tempat penataan tempat, duduk kerapian, bagaimana cara orang melakukan semua itu dengan baik, dengan tertib, sehingga semua itu orang akan semakin lebih nyaman menyampaikan pujian, doa, dan permohonannya kepada Tuhan dalam rumah Tuhan. Maka saya pikir ini juga bagian sangat penting untuk kita perhatikan. Semua jemaat, para pelayan-pelayan juga memperhatikan bagaimana ibadah itu supaya dapat dilakukan, kita kerjakan dengan baik. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tertib, aman, dan nyaman. Orang yang datang ke situ merasa nyaman dan mengikuti ibadah itu dengan baik dan benar. Jadi di sini bukan bicara soal mahal, tapi masih bicara soal nyaman. Kalau soal mahal, tidak semua kita bisa menyanggupi apa yang perlu dalam tempat di rumah kita, di gereja kita.
tapi mungkin berangsur akan bisa nanti. Tapi soal bagaimana memberikan suasana, tempat, keadaan, dan kondisi yang nyaman bagi sebuah peribadahan kita. Nah, disinilah kita diperlengkapi untuk turut kita perbaiki, sehingga orang merasa nyaman, ibadah, dan bagaimana dia merasakan roh Tuhan itu hadir dalam kehidupannya, menaungi kehidupannya, dan merasakan ibadah yang dilakukan itu betul sungguh-sungguh dilakukannya dengan baik. Kita lakukan dengan baik, bukan supaya kita dipuji, tapi supaya Tuhan yang akan dipermuliakan. Maka melalui hikmat yang dari Tuhan itu, Salomo tidak mau hidup dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Tapi dia pakai dan manfaatkan untuk hal yang baik, termasuk dalam pelayanannya dan untuk melayani masyarakat yang lebih luas, yang lebih banyak. Maka benar bahwa Salomo itu penuh dengan hikmat. Segala hikmat itu dipakainya untuk menata lebih baik hidup dan persekutuannya dengan Tuhan, termasuk seluruh kehidupan perjalanan umat Tuhan, bangsa Israel, dan semua orang yang tinggal dalam istana raja itu semua tertata dengan baik dan rapi. Itu karena hikmat Tuhan. Ya, tidak seperti ungkapan orang Batak. Malo sotar parguruan, oto sotar ajaran. Artinya, ada orang yang pintar tetapi tidak bisa menjadi guru, pengajar. Ada orang yang bodoh tetapi tidak mau diajari, tidak mau belajar begitu. Itu yang tantangan yang kita lihat. Makanya kalau misalnya ada yang pintar, ya maulah mengajar orang-orang yang kurang pintar supaya semakin banyak orang yang berhikmat, yang pintar. Kalau ada orang yang merasa belum, maulah juga diajari supaya mendapat hal yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah kebahagiaan orang berhikmat. Hikmat yang diperoleh oleh Salomo dari Tuhan bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri, tetapi hikmat yang diperoleh, yang didapatnya dari Tuhan itu adalah hikmat yang berguna juga bagi orang lain. Ini poin penting. Ya, sehingga Ratu Syeba mengaku dalam ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan, "Benar juga kabar yang kudengar tentang engkau dan tentang hikmatmu, tapi tidak kupercaya sampai aku datang dan melihatnya dengan mata sendiri. Bahkan dikatakan, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar." Ya, untung kita berjumpa, Salomo. Bahkan setengah dari itu pun belum pernah kudengar sebelumnya. Tetapi ternyata kau jauh lebih apa yang digambarkan, diberitahukan, dan dibicarakan oleh orang lain. Engkau sungguh sangat berhikmat, raja yang sangat berhikmat dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabmu itu. Bahkan Ratu Syeba itu memuji hikmat Salomo melebihi apa yang dia dengar setelah dia melihat sebenarnya dan sejujurnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Orang yang tidak mengenal Allah itu ternyata sekarang sedang tertegun, tercengang, dan terkagum-kagum atas hikmat yang diberikan kepada Salomo itu melalui yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada dia. Maka selanjutnya dikatakan oleh Ratu Syeba, "Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Itu berbahagialah." Jadi selanjutnya perjumpaan yang betul-betul konstruktif bagi ratu dari negeri Syeba ini. Dia melihat semuanya itu, membangun, melihat itu membuka pikirannya. Lihatlah, karena hikmat yang dari Tuhan yang diberikan kepada Salomo, orang lain menjadi turut berbahagia, bersukacita, dan terberkati. Bagaimana dengan kita? Dengan segala apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, apakah orang lain terberkati lewat kehidupan kita? Apakah orang lain dapat menikmati atau kita sendiri yang menikmati apa yang kita peroleh dari Tuhan? Karunia, hikmat, kebolehan, anugerah-anugerah khusus, karunia khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita sendiri yang menikmati atau turut orang lain juga terberkati lewat apa yang kita peroleh? Maka hendaknya siapa yang berjumpa dan yang kita jumpai terberkati melalui keberadaan kita. Inilah keteladanan yang dapat kita tunjukkan, kita lihat, sehingga semua dan banyak orang akan semakin mencintai dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-8, Ratu negeri Syeba itu berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Terpujilah dia.
Dia memilih engkau, memberikan hikmat kepada engkau, supaya engkau bisa melakukan keadilan dan kebenaran untuk umat yang telah Tuhan pilih itu bagi dia. Maka engkau adalah berbahagia. Engkau terberkati. Kata ratu dari negeri Sheba itu. Maka ratu negeri Sheba itu memuji Tuhan yang memberi hikmat itu kepada Salomo dan menjadikan Salomo itu menjadi raja, raja atas Israel, supaya melakukan keadilan dan kebenaran itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena itu apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita. Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah berterima kasih atas hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan dalam berbagai bentuk. Karunia-karunia kita berbeda. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan, berkat-berkatnya itu melimpah dan berbeda. Maka syukurilah itu dan pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang lain harus terberkati lewat berkat-berkat karunia yang kau peroleh. Seperti Salomo itu, hikmat yang dia dapat bermanfaat, berguna bagi yang dia pimpin, dan bahkan bagi orang lain. Sampai kemudian orang lain itu penasaran dengan hikmatnya, dan akhirnya tercengang melihat hikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi Salomo. Bagaimana dengan kita? Hendaknya orang lain terberkati lewat hikmat, lewat apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah hikmat yang berdampak bagi orang lain. Ketika Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, pemahaman bagi kita, hendaklah hikmat itu boleh berdampak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Maka jangan egois dengan apa yang kita peroleh, pakailah itu untuk menata kehidupan yang lebih baik, yang lebih berdampak dan berkat bagi banyak orang. Yang ketiga dan terakhir, hikmat kita itu untuk melayani dengan kasih. Maka ketika Tuhan memberikan semua itu bagi kita, apapun anugerah-anugerah, karunia-karunia khusus, maka pakailah itu untuk melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Melayani untuk keadilan dan kebenaran. Dasar dari setiap pelayanan kita adalah haruslah kasih. Ketika kita melayani, maka bantulah orang dengan hikmat, pengetahuan yang kita miliki, yang kita peroleh, yang kita punya, dan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang terberkati melalui kehadiran kita, melalui anugerah yang kita peroleh dari Tuhan, dan melalui karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.